rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan pemenuhan air bersih, diperlukan adanya sistem penyediaan air baku yang berkelanjutan dan tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan musim. Pada musim hujan, ketersediaan air cukup melimpah, sehingga kebutuhan air baku tidak banyak mengalami kendala. Akan tetapi, pada musim kemarau, ketersediaan air menjadi terbatas. Air sungai yang tersedia sering tidak dapat dimanfaatkan langsung, tetapi harus dilakukan pembendungan untuk menaikkan muka air sungai tersebut. Pembendungan menjadi tidak dimungkinkan apabila elevasi lahan irigasi jauh berada di atas dasar sungainya. Pada kondisi seperti ini, diperlukan teknologi pemompaan air. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR menghadirkan teknologi pompa air tenaga hidro atau PATH. PATH merupakan teknologi pemompaan air dengan memanfaatkan energi air dengan maksimal ketinggian 4 meter atau hidro sebagai energi pemompanya. Teknologi ini tidak memerlukan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk pemompaannya. Untuk teknologi PATH harus dilengkapi dengan komponen-komponen bangunan pendukung yang diantaranya adalah bendung atau ambang yang dilengkapi dengan pintu pengambilan dan pintu penguras sedimen. Apabila sumber air berasal dari saluran irigasi, maka pada saluran tersebut ditambahkan dengan bangunan pengambilan atau intake. Pada dasarnya, desain bendung harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SNI 2401/199. Kolam penenang. Kolam penenang harus mampu menampung debit pengambilan yang ditentukan berdasarkan pengoperasian turbin dan pompa agar tidak terjadi keterlambatan dalam mensuplai debit yang menimbulkan turunnya muka air. Untuk kolam penenang yang berada jauh dari bangunan pengambilan akan diperlukan saluran pembawa. Saluran pembawa merupakan saluran terbuka dengan kemiringan memanjang yang cukup landai sehingga tidak akan banyak mengurangi ketersediaan tinggi tenaga head turbin. Pipa pesat. Pipa pesat atau penstock pipe berfungsi mengalirkan air dari kolam penenang ke mulut turbin untuk memberi tenaga hidro ke turbin. Pipa pesat harus mampu menahan tekanan air statik, termasuk adanya peningkatan tekanan akibat beban yang tiba-tiba. Rumah pompa dan turbin. Rumah pompa dan turbin dirancang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Mampu melindungi turbin dan pompa dari gangguan cuaca dan banjir. 2. Mampu mengamankan turbin dan pompa dari perbuatan vandalisme. 3. Ruangan cukup longgar untuk meletakkan turbin, pompa dan instalasi pipa, serta untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan. 4. Pondasi dan lantai memenuhi persyaratan daya dukung untuk meletakkan turbin dan pompa serta dapat meredam getaran yang ditimbulkan oleh turbin dan pompa. 5. Struktur bangunan harus tahan terhadap longsoran tebing dan gempa. Pipa hisap dan pipa tekan. Pipa hisap adalah pipa yang berfungsi menyalurkan air masuk ke pompa. Ada beberapa metode pengambilan input pipa hisap antara lain. 1. Pengambilan langsung dari saluran pembuang, tail race. 2. Pengambilan dari kolam penenang. 3. Pengambilan dari pipa pesat.
Cara kerja PATH ini adalah dengan memanfaatkan energi air, debit air, dan head hasil pembendungan. Dari hasil pembendungan, aliran air dilewatkan melalui intake, saluran peluncur, kolam penenang, baru kemudian masuk ke pipa pesat. Pipa pesat berfungsi mengalirkan air ke turbin. Aliran air tersebut akan menggerakkan turbin, dan putaran turbin ini yang selanjutnya akan menggerakkan atau memutar pompa untuk menaikkan air melalui pipa ke bak tampungan, yang kemudian air dapat digunakan oleh masyarakat pada musim apapun. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih sekali atas terbangunnya PATH di wilayah sini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kami yang dulunya di musim kering sangat bingung, sangat kekurangan air, namun dengan adanya dibangunnya PATH di wilayah kami, masyarakat tidak terlalu susah untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Buat petani yaitu karena kekurangan air itu kan bisa untuk membantu pertanian, yaitu untuk nyiram penanaman lombok atau jagung, yaitu timun, ya sebagian semua itu kan sudah dari penampungan airnya itu kan. Keunggulan yang didapat dari penerapan teknologi PATH adalah 1. Tidak memerlukan bendung yang tinggi dan saluran distribusi yang panjang untuk melayani lokasi yang lebih tinggi. 2. Merupakan energi yang terbarukan dan tidak menghasilkan emisi gas karbon, sehingga biaya operasi dan pemeliharaannya murah karena tidak memerlukan listrik atau BBM. 3. Menghilangkan dua kehilangan energi yaitu pada generator dan motor dibandingkan sistem konvensional PLTMH karena tidak mengkonversi listrik. Selain untuk penyediaan air irigasi dan penunjangan pengembangan daerah, pembangunan PATH juga untuk percontohan penerapan teknologi tepat guna dengan tujuan bahwa teknologi ini bisa diminati masyarakat setempat untuk ditiru dan diterapkan di tempat lain.